Sering saya katakan kalau kita hanya dibawa oleh pikiran kita tanpa dikomunikasikan dengan hati, maka kita akan kemana-mana dibawa oleh nafsu kita. Gitu. Pikiran ini sangat dekat dengan nafsu. Nafsu itu selalu materialistik, hedonistik. Dan pikiran itu hanya mampu memikirkan masa yang lalu dan yang akan datang. Masa sekarang tidak bisa. Pikiran itu hanya mampu memikirkan masa yang lalu dan yang akan datang. Yang akan datang itu khoyali, ya. Yang telah lalu itu ya realitas. Kalau yang lalu yang kita terbawa oleh pikiran kita masa yang lalu, itu yang ada itu penyesalan dan kesombongan. Ya. Kita ngobrol dulu aja, ngobrol apa? Tanya jawab. Ya, silahkan. Monggo kalau mau tanya. Ya. Untuk satu orang diri sendiri. Mau bertanya, untuk personal atau nafsi-nafsi sendiri-sendiri itu apakah bisa melakukan filsafat sekaligus tasawuf? Karena condongnya dari ulama-ulama yang terlebih dahulu itu setelah belajar filsafat kaya akan ilmu dan lain sebagainya dalam pikiran, setelah itu hatinya kosong, akhirnya terjun ke tasawuf, hatinya penuh, mungkin cara bernalarnya agak berkurang seperti itu ya, yang dirasakan. Dan juga seperti yang panjenengan sampaikan tadi, bahwasanya tasawuf itu lebih mengarah ke subjektifnya, bukan objeknya. Nah, apakah ini juga penyebab kenapa seorang raja memiliki seorang wazir yang ahli agama? Istilahnya kalau raja ini lebih ke rasionalnya, sedangkan wazirnya ini lebih ke agama dan hatinya, seperti itu. Sehingga tidak ada orang yang memiliki keduanya secara utuh, seperti itu. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ini bagus pertanyaannya. Ya, kan gini ya. Memang filsafat itu kan berpikir ya. Berpikir itu biasanya selalu materialistik, hedonistik. Nah, sedangkan hati tidak pernah ke sana. Nah, sering saya katakan kalau kita hanya dibawa oleh pikiran kita tanpa dikomunikasikan dengan hati, maka kita akan kemana-mana dibawa oleh nafsu kita. Gitu. Pikiran ini sangat dekat dengan nafsu. Nafsu itu selalu materialistik, hedonistik. Dan pikiran itu hanya mampu memikirkan masa yang lalu dan yang akan datang. Masa sekarang tidak bisa. Pikiran itu hanya mampu memikirkan masa yang lalu dan yang akan datang. Yang akan datang itu khoyali, ya. Yang telah lalu itu ya realitas. Kalau yang lalu yang kita terbawa oleh pikiran kita masa yang lalu, itu yang ada itu penyesalan dan kesombongan. Penyesalan, andai kata umpama misalnya dan lain sebagainya. Demikian pula masa yang lalu, masa yang akan datang. Oleh sebab itu, berpikir itu sesekali aja, jangan teman-teman, jangan terlalu. Kalau terlalu berpikir, maka kita akan menjadi materialistik, hedonistik dan rusak kita. Kita akan rusak. Kenapa? Karena tabiatnya jasad ini semakin tua, semakin hubud dunya, semakin materialistik dan semakin hedonistik. Tambah tua itu ora tambah waras loh. Keinginannya loh maksudnya, nafsunya loh. Berpikirnya loh ya. Jadi berpikir saya katakan bernafsu. Orang berpikir itu bernafsu. Tapi kalau berhati itu beragama. Berhati itu agama. Tapi kalau kita hanya berhati tanpa berpikir, kita akan jadi bodoh. Kita akan jadi bodoh. Tapi kalau terlalu berpikir, hati kita tidak begitu kita gunakan, kita akan jauh dari rasa kasih sayang. Hati itu penuh kasih, fikir itu penuh tipu muslihat.
Makanya adanya raja, raja itu berpikir aja. Wazir itu tugasnya mengendalikan. Makanya selalu di dalam itu ada patih kan. Patih kalau raja dan patih. Patih itu untuk mempertimbangkan yang sifatnya hati. Artinya apa? Bahwa apakah materialistik, hedonistik itu jelek? Tidak kalau dia dibawa kepada agama. Kalau dia tidak dipertimbangkan oleh hati, berpikir itu, maka dia akan seenaknya sendiri. Pokoknya menghalalkan segala cara. Ingin jabatan, ingin harta benda, kalau tidak dipertimbangkan oleh hati, dia akan menggunakan segala cara. Tapi kalau dipertimbangkan oleh hati, dia akan menggunakan cara yang tidak bertentangan dengan agama, dengan penuh kasih dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah seseorang itu bisa dalam satu kita sebagai subjek ya, itu berfilsafat sekaligus berhati. Ya. Mungkin apa enggak? Ya justru harus. Tapi jangan terlalu berfilsafat. Kalau kamu terlalu berfilsafat, kafir kamu itu. Ya, nek sembarang mbok filsafati, kafir kamu. Tapi kalau selalu semuanya kamu bawa kepada agama, kamu akan menjadi orang yang statis. Makanya antara fikir dan zikir itu harus berjalan seiring kan. Ya, itu kan dalam surat Ali Imran 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Albab ini loh orang yang berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini. Jadi hati terus dihidupkan, tapi jangan lepas dari pikiran. Pikiran terus diajak berpikir, tapi jangan lepas. Dia harus ketika kamu membayangkan, bawa ke hatimu. Astagfirullah. Misal, aku kepengen kaya, langsung bawa ya Ghani ya Mughni. Ketika kamu berpikir masa lalu, astagfirullah. Ya toh? Udah, kalau kamu berpikir yang lalu itu sakit kamu. Segera dibawa ke dalam hati. Apa itu? Zikir kan? Ketika kamu bayangkan, andai kata aku ini apa? Agar harapan pikiranmu itu terkonek dengan hatimu, apa? Nama Allah. Misalnya, aku kepengen soge ya Ghani ya Mughni ya. Ini pikiran mulai hilang. Aku pengen bojo sing ayu piye dongane. Aku pengen bojo sing ya apa ngono misalnya. Ya apa ngono. Apa ono wong lanang golek bojo elek kan enggak ada kan? Semua pengen dapat. Tapi kami harus tahu diri gitu loh. Ya uangnya 100.000 minta yang 1 juta ya toh. Masih wong wedok ya golek sing ganteng kan padha wae. Oleh alhamdulillah gitu. Dapat udah alhamdulillah. Jadi kalau kamu terbawa pikiranmu ke depan, bawa ke pikir. Kalau kamu terbawa oleh pikiranmu ke belakang itu, bawa ke dalam hatimu. Segera imbangkan gitu loh. Dulu astagfirullah ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim. Kalau ini terus melayang ke sana, ini ke belakang, wah kamu sakit. Kenapa? Bukan wilayah kita. Ke depan itu bukan milik kita, yang belakang itu sudah bukan kuasa kita. Kita hanya diberi oleh Allah sekarang ini. Nah, sekarang ini hanya dikendalikan oleh hati. Pikiran tidak mampu sekarang. Lah apa saiki mikir? Sekarang nggak perlu mikir tuh. Ya gini, ngapain mikir? Ya udah, ya ini, udah. Hati kita sekarang ini udah, ya ini enak, udah gitu aja. Tapi kalau ke depan mikir, ke belakang mikir. Sekarang nggak mikir. Nah, pikiran itu hanya mampu ke belakang dan ke depan. Tidak mampu sekarang ini.
Maka jangan terlalu filsafat berpikir terus, tapi harus selalu segera dibawa ke dalam hati kepada iman, ilmu, nikmat, takwa. Segera ke hati. Apa mungkin seorang itu secara filsafat dan tahu bersamaan? Ya mungkin, tapi ya begitu caranya. Bisa rusak dan bisa sukses. Rusak kalau terbawa oleh pikiran saja. Sukses kalau pikiran selalu berkonek dengan hati. Kalau hati saja, ya kamu akan menjadi statis. Gitu ya. Saya kira cukup ya. Kita ketemu minggu yang akan datang insya Allah. Hah? Ada yang bertanya? Oh ya, alhamdulillah.